siap kita mulai pembelajaran hari ini? Sudah siap, Ustaz. Bunda, kita doa dulu dipimpin oleh Rina itu. Untuk mengawali mata pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Reni. Lanjut, Bapak absen dulu ya dari tangan. Dia, Ella, Rina, Eskila, Hadir, Pak. Remi, Dua. Dermawan. Oke. Sebelumnya materi kita yang minggu lalu apa PK? Apa materi kita minggu lalu? Coba tanya. Statistika. Oh iya, statistika, Pak. Pak. Nah, kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang baris deret geometri. Dimana di sini tujuan pembelajarannya yaitu dengan bantuan LKPD ini peserta didik mampu menentukan rumus UKM dari baris geometri dengan benar dan tepat. Tujuan yang kedua yaitu dengan metode tanya jawab dari LKPD, peserta didik mampu menentukan jumlah suku N pertama deret geometri dengan tepat. Dan tujuan yang ketiga itu dengan metode diskusi, peserta didik mampu menyajikan model matematika dari suatu masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri dengan benar. Dan yang terakhir itu dengan diskusi dan bantuan LKPD, peserta didik itu dapat menyelesaikan masalah yang sederhana yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri secara sistematis dan tepat. Oke. Penilaian yang berlaku pada pertemuan kali ini, apa lihat dari keaktifan, dari partisipasi, dan dari sikap maupun karakter peserta didik. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, Bapak bagi kelompok dulu. Untuk kelompok pertama ada Remi, Priscila, Rina. Dan kelompok kedua itu ada Rahel, Ria, Nela, dan Dermawan. Oke, dulu sesuai kelompok ya kan? Sudah, Pak. Oke, sebelum kita masuk, kita peregangan dulu, santai aja. Oke, kita kalau Bapak bilang 1, tepuk tangannya 3 kali. Kalau Bapak bilang 2, tepuk tangannya 2 kali. Kalau 3, 1 kali. Kalau malam jangan tepuk tangan, karena malam tidur harus senang. Oke, namanya. Kalau dia Bapak bilang 1, tepuk tangannya 3 kali. Kalau dia 2 kali. 3, 1 kali. Malam nggak ada tepuk tangan. Tidur. Oke? Udah? Boleh? 2, 1, 1, 2, 3 malam. Ayo kurang fokus. 3 malam berarti 1 kali diam. Oke, kita coba satu lagi ya. 2, 1, 2, 1 malam. Kurang fokus. Oke, langsung kita masuk ke pembelajaran kita. Di sini Bapak bagikan dulu LKPD yang akan jadi acuan dalam diskusi kita pada hari ini. Oke.
Di sini yang tahu apa itu pengertian dari baris geometri? Boleh? Oke, silakan dia. Kalau menurut saya baris itu adalah urutan bilangan yang disusun secara berurutan sesuai dengan aturan. Oke, betul, itu barisan yang disusun sesuai urutan. Oke, langsung gimana di sini? Coba buka KKPD yang Bapak kasih. Langsung lihat ke masalah 1. Sebelum masuk ke masalah 1, kita perhatikan dulu langkah-langkah dalam pengerjaan KKPD-nya. Dimana nanti setiap kelompok itu berdiskusi tentang permasalahan yang ada, dan setelah berdiskusi diamati dulu permasalahan apa yang tersedia. Baru nanti kalau ada pertanyaan, anak-anak boleh mengajukan pertanyaan kepada guru maupun ke teman kelompoknya. Dan yang keempat, diskusikan informasi apa yang teman-teman dapat dari permasalahan itu. Lalu nanti anak-anak boleh isikan informasi yang tersedia pada lembar KKPD, dan kita nanti satu kelompok maju presentasikan. Oke, boleh dikerjakan KKPD-nya, kerjakan dengan berdiskusi dan ciptakan learning communication kelompok belajar, dan jangan terlalu percaya dulu. Gimana, ada yang mau ditanyakan tentang masalah 1? Ada yang sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 2 boleh perwakilannya maju paparkan hasil diskusi kelompok. Majunya satu-satu atau langsung satu? Boleh, semua boleh. Gimana? Kan kelompok sebelah sana sama. Terus oke, silakan kelompok 1. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari masalah yang pertama, di mana soalnya adalah Putri baru saja membeli novel berjudul Laskar Pelangi. Putri memiliki target membaca pada hari pertama 2 halaman, dan
Pada hari kedua 6 halaman, hari ketiga 18 halaman, dan seterusnya. Untuk beberapa banyak halaman novel yang dibaca Putri selama 1 bulan. Nah, untuk pertanyaan yang bagian A yaitu, apakah benar yang gosipku yang berhubungan sekali sama A? Jawabannya adalah selalu. Jadi saya baca dulu soalnya, lalu tanya berapa banyak halaman yang dibaca Putri pada hari yang ke-10. Dan untuk menemukan banyak halaman buku yang telah dibaca pada hari 10, kalian harus menemukan pola bilangan dari data di atas. Pola 1 dan ada jawabannya di sini yaitu 2 kali 3 tambah 1,1. Pola keduanya itu misalnya sebanyak 6 halaman. Pola ketiga 18 halaman, dan untuk mencari pola keempat digunakan rumus menjadi 54. Pola ketiga dulu. Pola ketiga berarti 18 sama dengan 2 dikali 3 pangkat min 1, dan untuk pola keempatnya menjadi 54. 54 dikurang dari nilai 2 dikali 3 pangkat 4,1. Dan ini pola kelimanya itu 2 dikali 3 pangkat 5 dikurang 1 sama dengan 162. Dan sehingga diperoleh rumus UN-nya itu menjadi N dikali N pangkat N kurang 1. Sehingga rumus UN-nya itu menjadi A, yaitu 1 dikali N pangkat N kurang 1. Sehingga UN-nya itu menjadi banyak halaman yang dibaca Putri selama 32 hari menjadi selama 10 hari menjadi 2 dikali 3 pangkat 10 minus 1 sama dengan 2 kali 3 pangkat 9 sama dengan 39. Oke, tunggu dulu. Benar dulu. Oke, berdasarkan yang kelompok 1 jelaskan dari kelompok 2, apakah ada tanggapannya maupun apa jawabannya berbeda atau sama atau ada yang ditanyakan? Nggak ada. Sama. Sama ya. Berarti yang dikerjakan kelompok 1 sudah betul. Sudah, Pak. Menurut kami betul Pak, sama. Oke, berarti betul ya, yang dikerjakan kelompok 1 itu sudah betul. Di mana untuk yang A, perbandingan dua suku yang berdua tadi itu selalu sama, karena dia selalu sama dikali 3. Dan untuk yang B, kita disuruh mencari pola dari bilangan dari hari pertama sampai hari ke-10. Di mana hari pertama itu Putri membaca 2 halaman, juga hari kedua 6 halaman, hari ketiga 18 halaman, dan hari keempat 54 halaman, dan hari kelima 168 halaman. Dan ditanya juga, jadi berapa hari ke-10 yang dibaca Putri? Tadi kan rumusnya udah diketahui, udah dikasih tahu kelompok 1, yaitu rumusnya itu UN sama dengan akar N kurang 1. Maka dapat hasilnya itu 39.360. Oke, boleh beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, kita lanjut ke masalah yang kedua. Masalahnya itu dimana seutas tali dipotong menjadi 2 bagian, dimana masing-masing membentuk barisan geometri. Jika potongan tali terpendek adalah 2 cm dan potongan tali terpanjang adalah 162, maka lengkapi tabel yang ada di sini. Sebelumnya, siapa yang tahu pengertian dari deret?
Oke, silakan ke Priscilla. Deret adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan bilangan yang tersusun secara berurutan. Oke, ada yang mau menambahkan? Sama Pak. Oke, berarti deret adalah apa tadi Priscilla? Deret adalah Jumlah suku-suku dari suatu barisan bilangan yang tersusun secara berurutan. jadi dia berurut dari suku pertama sampai suku yang bicara dari suku ke N. Berarti Pak itu kayak kita tambah-tambah gitu ya Pak? Iya, dan dia ada polanya. Harus itu Boleh. Langsung saja dikerjakan masalah kedua ya. Saya kasih waktu mudah ya, saya kasih waktu untuk kalian berdiskusi 7 menit. Oke, siapa? Ada kendala kelompok 2? Tidak ada Pak. Berumur. Pak, jadi kalau misalnya kami cuma nentukan satu aja, Tentukan satu dari tabel ini. Boleh. Untuk kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Atau bagaimana mas pekerjaannya? Oke, kelompok 2 sudah siap? Sudah Pak. Oke, boleh maju ke depan, presentasikan hasil kerja ya. Oke, saya bacakan ulang soalnya Pak. Sudah sekali dipotong menjadi 5 bagian, masih membentuk garis geometri. Jika potongan tali terpendek adalah 2 cm, berarti itu diketahui A-nya 1, A-nya 2, dan potongan tali terpanjang adalah 162. Ya, U5 sama dengan 162. Terus yang ditanya di bagian A itu berapakah perbandingan rasio dari tali yang telah dipotong tersebut? Dan di situ rumusnya ada UN sama dengan A R. Terus untuk karena ditanya di sini perbandingan, maka sama seperti yang dijawab kelompok 1 tadi, di mana perbandingan dua suku yang berurutan selalu sama gitu. Berarti kita cuma butuh kalau diketahui panjang tali yang pertama, tidak cuma butuh panjang tali yang kedua gitu. karena di sini UN, tadi kan UN itu suku terakhir itu 162. Jadi 162. Lalu tadi A-nya diketahui 2. Lalu R-nya belum dapat. Itu N-nya ada 5. 5 dibagi 1. Jadi 162 sama dengan 2R pangkat 4. Lalu 162 ini dibagi 2. Berapa tuh? 81. Jadi 81 sama dengan R pangkat 4 sehingga R itu sama dengan 3. Nah, karena R-nya sama dengan 3, ini bisa diisi. Ya, jadi 2 kali dilakukan berarti ini jadi, nah setelah itu ini jadi 18, setelah itu jadi 54, sehingga 11 sampai 15 diketahui berapa panjang talinya. Nah, tapi kalau kita udah tahu nih misalnya 11 sekian, 12 sekian, 13 sampai 15 sekian, kita ya perbandingan untuk mencari rasionya ya gampang aja. Berarti ini maknanya
Nah, sehingga yang B, mana B? Menurut Anda, apakah panjang tali mula-mula sebelum tali tersebut dipotong? Perhatikan langkah-langkah berikut. Untuk menentukan panjang tali mula-mula dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan ke semua bagian tali. Oleh karena yang diketahui U1 dan U5, maka suku lainnya harus diselesaikan terlebih dahulu. Sehingga Jadi ini U2, ini U3, dan ini U4 sesuai yang di LKPD teman-teman. Jadi U2 itu 6, U3 12, U4 54. Nah ternyata untuk memperoleh itu pun kita bisa menggunakan acuan rumus gitu yang mana jadi rumus setiap suku misalnya UN sama dengan kalau tadi ini rumus jadi 2 terus ini tadi rasio yang dicari ini jumlah setiap berapa banyak sukunya kurang. Jadi rumus untuk barisan geometri adalah UN sama dengan A kali N pangkat N kurang 1 Pak. Gimana kelompok pertama ada tanggapan mengenai rumus yang diberikan kelompok 2? Tapi udah benar jelas. Ya, mana tahu mereka ada tambahan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bingung? Kelompok 1? Biasanya sama. Oke, lanjut kelompok 2. Jadi setiap perspektif Mbak. Oke. Nah, yang berikutnya ini yang dijumlah-jumlahkan. Ini selanjutnya yang menyatakan jumlah N suku pertama dari geometri. Kayak yang dibilang Bapak tadi teman-teman, itu dia dijumlahkan. Misalnya ada suku 1 sampai suku 10, berarti dijumlahkan suku 1 tambah suku 2 tambah suku 3 sampai itu tambah suku 10. Atau nanti kalau misalnya sebanyak N suku, jadi sampai tambah suku ke N. Nah, di sini untuk memperoleh rumus dari deret geometri kita perlu membuat persamaan lain sehingga bentuk di atas menjadi lebih sederhana. Bentuk di atas itu yang saya bilang tadi teman-teman. Caranya dengan mengalihkan SN dengan R sehingga setiap suku dari penjumlahan R suku pertama barisan geometri di atas dikalikan juga dengan rasio. Karena seperti ini. Jadi R dikalikan dengan SN yang sama dengan AR dikali 1 tambah R ditambah R pangkat 2 ditambah sampai seterusnya sampai ke R. Jadi R pangkat N kurang 1. Kita bisa melihat polanya teman-teman. Ini pangkat 0, pangkat 1, ini tuh pangkat 0, ini pangkat 1, pangkat 2 sampai nanti dia pangkat N kurang 1 habisnya. Atau kalau disederhanakan lagi, jadi R kali SN sama dengan A dikali R tambah R pangkat 2 tambah sampai sekian R pangkat N. Nah, kurang lebih bentuk RSN dengan S. Ini SN. SN. S1. SN kurang S1. Oh iya, S1. Untuk mengeliminasi beberapa suku. Nah, kan tadi kita udah memperoleh yang seperti ini, terus dikurangkan dengan SN. Jadi RSN dikurang SN sama dengan A dikali R tambah R pangkat 2 ditambah sekian sampai banyaknya tambah R pangkat N dikurang SN. Jadi kedua-dua sama-sama dikurangi dengan SN. Sehingga nanti dapat hasilnya
ini, yaitu Sn dikali n kurang 1 sama dengan A dikali R tambah R kuadrat ditambah sekian sampai R pangkat N, dan nanti kalau ini dilanjutkan lagi itu sama dengan ya sama dengan 1. Ada kurang. Ada kurang. Oh iya, benar SN tadi ya teman-teman. Jadi ini kan ada penjumlahan, itu kan ada kurang bisa dia ke belakangnya jadinya kurang sampai ketemu R pangkat N kurang 1. Oke, itu begitu dulu. Ada yang mau ditanyakan kelompok 1? Paham? Kenapa? Oke, paham. Lanjut kelompok 2. Nah, perhatikan bahwa pada bentuk bracket ini ada suku-suku sejenis yang memiliki tanda perlawanan. Seperti yang saya bilang tadi, ada positifnya dan negatifnya. Pasangan suku-suku sejenis yang memiliki tanda perlawanan ini hasilnya sama dengan 0. Suku-suku yang masih tersisa adalah R dan negatif 1. Sehingga kita peroleh bentuk berikut ini. Jadi bentuknya ini kan seperti ini lah ya kalau kita buat Sn R kurang 1 sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1, di mana R rasionya lebih dari 1. Lalu Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1, di mana R-nya lebih dari 1. Kita bisa lihat kenapa R-nya lebih dari 1, karena juga di sini itu dia R kurang 1. Pokoknya dia R kurang 1, berarti kan R ini menandakan dia lebih besar dari 1. Lalu ini tadi pindah ruas perkalian jadi pembagian, sehingga jadi rumus jumlah yang cukup pertama dari geometri adalah yang ini. Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1, sehingga dari rumus di atas dapat dihitung panjang kali mula-mula sebenarnya di BCA nggak apa-apa. Oke. Sehingga dari rumus yang kita peroleh tadi Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1 dapat kita selesaikan permasalahan kita tadi. Mana tadi kan diketahui A itu 2, terus rasionya 3, tinggal kita masukkan substitusikan aja di nilainya rumusnya. Seperti di sini Sn sama dengan 2 dikali 3 pangkat N-nya itu sebanyak 5 tadi, terus dikurang 1 per 3 kurang 1. Lalu 3 pangkat 5 itu sama dengan 243. Oke, 3 pangkat 5 kurang 1 per 2. Nanti hasilnya itu setelah kita hitung 243 kurang 1 sama dengan jumlahnya itu nanti sebanyak 242. Nah, bisa kita buktikan dari yang dari yang hasilnya tadi, yaitu 2, 6, 18, 54 sama 162. Kita buktikan dengan kita jumlahkan, kita peroleh nanti dia 242. Maka kita buktikan rumusnya tadi. Oke, dulu kita kasih dulu ke kelompok 1. Ada yang mau gimana jawabannya? Sama atau ada yang mau ditanyakan? Sama, berarti paham? Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, silakan dulu kelompok 2. Terima kasih, Pak. Oke, dimana tadi dari permasalahan gue itu kita itu disuruh nyari panjang mula-mula juga berapa
perbandingan atau rasio. Yang kita akan melakukan itu sudah betul gimana? Dari rasio itu kita gunakan rumus UN ARN kurang 1. Dimana tadi kan UN-nya dia dikasih tahu 162 dan suku pertamanya itu 2. Atau bisa juga tadi untuk dari rasionya bisa juga kayak kelompok 2 tadi lakukan U4 dibagi U5 sama. Dan untuk yang dari panjang pulau-pulau tadi betul ya langkah-langkah dari penurunan rumus yang dipresentasikan kelompok 2. Maka didapat tadi rumusnya itu SN ARN kurang 1 per R kurang 1, dimana panjang pulau-pulau dari potongan tali yang dipotong tadi didapat yaitu 242 cm. Oke. Permasalahan 1 dan permasalahan 2 semuanya sudah paham anak? Oke. Selanjutnya boleh dong satu orang dari kalian menyimpulkan apa yang kita dapat hari ini. Boleh siapa yang mau? Saya Pak. Oke, silakan. Ada Dermawan. Yang saya dapat tadi baris itu dari baris adalah sebuah perubahan bilangan yang berurutan dari kiri ke kanan, dari maksudnya dari negatif ke positif, Pak. Sedangkan deret itu adalah jumlah suku-suku dari satuan baris tersebut. Jadi kayak dibilang tadi sama saudara kawan saya Nina, dia ditambah-tambahkan gitu Pak. Deret misalnya beda 2 gitu ekstensi. Kayak gitu Pak. Oke, beri aplaus untuk. Oke. Selanjutnya boleh Anda buka di buku paket kita halaman 52. Di situ ada latihan soal ini dikerjakan di rumah aja. Nomornya itu nomor 1 sampai 5. Silakan rajin buka buku di rumah dan mengulang-ulang pembelajaran. Kumpul minggu depan. Ini kelas berapa? Kerjakan individu, tapi boleh berdiskusi. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, biar nggak jenuh kali dari matematika, boleh diri semua diri dulu. Diri dulu. Oke, nanti digosok-gosok. Digosok-gosok. Nanti apa yang saya tanyakan, jawab dengan cepat. Digosok-gosok. Rumput warnanya apa? 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 Kenapa makannya apa? Bagus. Jerapah itu makannya daun karena jerapah itu kan lehernya tinggi. Dia makan daun. Yang makan rumput itu kambing, sapi dan lain. Tapi sampai sekarang apa nanya Pak? Saya makan rumput juga Pak. Oke, silakan dulu. Udah Pak, gimana ya? Pikir lagi Pak. Oke. Jadi jangan lupa tugas rumahnya dikerjakan minggu depan kita kumpul. Jadi cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa minggu depan kita ulangan. Oke? Mana isi-isinya, Pak? Ya nanti di